warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur marilah bersama kita panjatkan atas segala rahmat dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan iman, kita masih diberikan Islam, diberikan sempat dan juga sehat untuk terus melaksanakan ibadah puasa yang merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat dirinya lah Allah menciptakan dunia beserta isinya, sebagaimana dalam sebuah lagu disebutkan, Nabi Muhammad Nabi akhirun zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Beliaulah seseorang yang masih mengingat kita di sakaratul mautnya, dan beliau yang begitu merindukan kita umatnya, padahal kita umatnya tidak pernah beliau temui. Semoga kelak kita dapat berkumpul dengannya dan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya, Diara Rosita Handayani, akan menyampaikan suatu hal yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan, yakni keutamaan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut juga sebagai bulan penuh berkah, karena setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa sajakah keutamaan yang dilakukan pada bulan suci Ramadan? Di antaranya yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan suci Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Pada bulan ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menghatamkan Al-Quran setiap tahunnya 1 kali dan 2 kali di tahun beliau wafat. Al-Quran yang merupakan kitab umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, sebagai suatu petunjuk dan suatu pedoman untuk mengarahkan kehidupan. Dari itu, semakin sering kita membaca kalamullah, maka akan semakin sering kita mengingat Allah. Dan jika hati dan pikiran kita sudah mengingat Allah, maka kita akan enggan untuk melakukan perbuatan dosa. Betul apa betul? Betul. Hadirin rahimakumullah, keutamaan yang kedua yakni berusaha istiqomah untuk melaksanakan ibadah tarawih, baik secara rawatib maupun berjamaah. Pada bulan suci Ramadan, umat Islam biasanya menghidupkan malam-malam mereka dengan melaksanakan sholat tarawih, baik secara rawatib maupun berjamaah. Sholat sunnah ini
seakan-akan menjadi momentum yang dinanti-nantikan. Mereka mungkin sulit dan bahkan tidak punya waktu untuk menyambung tali silaturahmi dengan teman, keluarga, sanak saudara, bahkan guru. Dikarenakan sibuk dengan sekolah, dikarenakan sibuk dengan pekerjaan, dan dikarenakan sibuk dengan urusan pribadi. Namun, dengan hikmah bulan suci Ramadan, mereka masih tetap bisa menyambung tali silaturahmi pada saat bertemu di suatu masjid atau musola untuk melaksanakan sholat tarawih secara bersama. Hadirin, sesungguhnya melaksanakan ibadah itu mudah apa sulit? Jawabannya pasti sulit. Besar cobaannya. Namun ini yang menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita bisa melawan hawa nafsu dan tetap istiqomah hingga akhir menuju kemenangan sebagaimana yang telah Allah janjikan? Keutamaan yang ketiga, yakni melaksanakan ibadah puasa. Berpuasa merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang sudah mukallaf. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Keutamaan yang keempat, yakni memperbanyak berdoa. Bulan suci Ramadan disebut sebagai bulan penuh berkah, juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Lantas, kapan waktu terbaik untuk berdoa? Yang pertama, waktu sahur dan sepertiga malam. Dan yang kedua, yakni waktu saat melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka. Menurut sains, berpuasa mampu menyehatkan fungsi jantung dan meningkatkan fungsi otak. Ternyata teman-teman dan rekan-rekan nikaku sekalian, berpuasa juga memiliki hikmah, di antaranya belajar disiplin waktu. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Dan yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kelima, yakni memperbanyak berzikir atau mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir disebut sebagai kunci ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia, serta kesejahteraan kelak di akhirat. Barang siapa yang senantiasa berzikir, maka akan dimudahkan di setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap urusan kita dengan mengingat-ingat Allah, mengumandangkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, izinkan saya melantunkan suatu pantun. Jika